Selamat pagi pendengar di seluruh Indonesia. Dengan saya, Dr. Suhento Liau dan istri Liu Lilin, kami akan mengajak Anda untuk menelusuri Alkitab yang programnya dari Injil Matius hingga Kitab Wahyu. Dan hari ini kita sampai di Kisah Para Rasul pasal yang ke-18. Kisah Para Rasul pasal yang ke-18. Sebelum kita membaca dan membahasnya, mari kita berdoa terlebih dahulu. Bapa di sorga, tiap-tiap hari kami membutuhkan pertolongan-Mu, membutuhkan berkat-Mu. Kami mengharapkan kasih karunia-Mu Tuhan, agar kami dapat memahami kebenaran firman-Mu, menyimpannya di dalam hati kami, dan kemudian dia berefek di dalam hidup kami. Puji syukur kami naikkan kehadirat-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Kisah Para Rasul pasal yang ke-18. Kisah Rasul pasal 18. Pertama, kita akan membaca dari ayat 1 hingga ayat 17 terlebih dahulu. Silakan. Kemudian Paulus meninggalkan Athena lalu pergi ke Korintus. Di Korintus ia berjumpa dengan seorang Yahudi bernama Aquila yang berasal dari Pontus. Ia baru datang dari Italia dengan Priscilla, istrinya, karena Kaisar Claudius telah memerintahkan supaya semua orang Yahudi meninggalkan Roma. Paulus singgah ke rumah mereka, dan karena mereka melakukan pekerjaan yang sama, ia tinggal bersama-sama dengan mereka. Mereka bekerja bersama-sama karena mereka sama-sama tukang kemah. Dan setiap hari Sabat, Paulus berbicara dalam rumah ibadat dan berusaha meyakinkan orang-orang Yahudi dan orang-orang Yunani. Ketika Silas dan Timotius datang dari Makedonia, Paulus dengan sepenuhnya dapat memberitakan firman, di mana ia memberi kesaksian kepada orang-orang Yahudi bahwa Yesus adalah Mesias. Tetapi ketika orang-orang itu memusuhi dia dan menghujat, ia mengebaskan debu dari pakaiannya dan berkata kepada mereka, "Biarlah darahmu tertumpah ke atas kepalamu sendiri. Aku bersih, aku tidak bersalah. Mulai dari sekarang aku akan pergi kepada bangsa-bangsa lain." Maka keluarlah ia dari situ, lalu datang ke rumah seorang bernama Titius Justus yang beribadah kepada Allah dan yang rumahnya berdampingan dengan rumah ibadat. Tetapi Krispus, kepala rumah ibadat itu, menjadi percaya kepada Tuhan bersama-sama dengan seisi rumahnya. Dan banyak dari orang-orang Korintus yang mendengarkan pemberitaan Paulus menjadi percaya dan memberi diri mereka dibaptis. Pada suatu malam berfirmanlah Tuhan kepada Paulus di dalam suatu penglihatan, "Jangan takut, teruslah memberitakan firman dan jangan diam. Sebab aku menyertai engkau dan tidak ada seorang pun yang akan menjamah dan menganiaya engkau, sebab banyak umatku di kota ini." Maka tinggallah Paulus di situ selama 1 tahun 6 bulan, dan ia mengajarkan firman Allah di tengah-tengah mereka. Akan tetapi setelah Galio menjadi gubernur di Akaya, bangkitlah orang-orang Yahudi bersama-sama melawan Paulus, lalu membawa dia ke depan pengadilan. Kata mereka, ia ini berusaha meyakinkan orang untuk beribadah kepada Allah dengan jalan yang bertentangan dengan hukum Taurat. Ketika Paulus hendak mulai bicara, berkatalah Galio kepada orang-orang Yahudi itu, "Hai orang-orang Yahudi, jika sekiranya dakwaanmu mengenai suatu pelanggaran atau kejahatan, sudahlah sepatutnya aku menerima perkaramu. Tetapi kalau hal itu adalah perselisihan tentang perkataan atau nama atau hukum yang berlaku di antara kamu, maka hendaklah kamu sendiri mengurusnya. Aku tidak rela menjadi hakim atas perkara yang demikian." Lalu ia mengusir mereka dari ruang pengadilan. Maka orang itu semua menyerbu Sostenes, kepala rumah ibadat, lalu memukulinya di depan pengadilan itu. Tetapi Galio sama sekali tidak menghiraukan hal itu. Ya, pendengar yang kami kasihi di dalam Yesus Kristus, perjalanan kita bersama Rasul Paulus sampai di Korintus sekarang. Kita tahu bahwa Korintus berdekatan dengan kota Athena.
itu di antara antara kota Athena dengan Korintus jaraknya tidak terlalu jauh. Di Korintus ini adalah kota yang terletak di tanah genting, ya. Jadi ini antara di situ, ya. Jadi antara dua laut dan dia kecil sekali. Nah, seringkali kapal kalau dari wilayah Palestina yang mau pergi ke arah Eropa di sana, mereka bisa bongkar muat di situ, karena daripada putar jauh lebih baik itu di isi kapalnya diturunkan dan kemudian ditarik pakai gerobak ke sebelah sana, dan kemudian dari sebelah sananya dinaikkan ke kapal lagi daripada kapalnya mesti putar jauh-jauh. Jadi pendengar yang kami kasih dalam Yesus Kristus, kota Korintus akhirnya menjadi kota perdagangan yang sangat begitu hebatnya pada masa itu, yaitu banyak pedagang tinggal di situ, dan tentu ekonominya lumayan baik kalau kota perdagangan. Dan kita lihat di sini Paulus meninggalkan Athena lalu pergi ke Korintus. Nah, di Korintus katanya dia berjumpa dengan seorang Yahudi bernama Aquila, ya, yang berasal dari Pontus, ya. Jadi dari daerah itu provinsi Pontus, ya. Ia baru datang dari Italia dengan Priscilla istrinya. Jadi ini Aquila dan Priscilla, ya. Nah, karena Kaisar Claudius telah memerintahkan supaya semua orang Yahudi meninggalkan Roma. Jadi rupanya waktu itu ada satu permusuhan terhadap orang Yahudi, ya, karena gaya hidup mereka yang sangat eksklusif, ya. Mereka bukan separation tetapi isolation, ya. Jadi mereka bukannya hidup terpisah supaya tidak melakukan dosa, tetapi mereka mengisolasikan diri mereka. Jadi bahkan mereka tidak boleh masuk ke dalam rumah orang yang non-Yahudi segala macam. Bagaimana bisa berteman, ya, kalau sudah begitu? Nah, bukan hanya tidak boleh terima faham, tapi tidak boleh berkomunikasi, itu sudah kelewatan. Kalau kita tidak boleh menerima faham, artinya ya kita tetap teguh pada iman kepercayaan kita. Itu wajar sekali. Nah, pendengar yang kami kasih dalam Yesus Kristus, katanya Kaisar Claudius telah memerintahkan supaya semua orang Yahudi meninggalkan Roma. Nah, Paulus singgah ke rumah mereka. Dan karena mereka melakukan pekerjaan yang sama, ia tinggal bersama-sama dengan mereka. Mereka bekerja bersama-sama karena mereka sama-sama tukang kemah. Nah, pada zaman itu, tukang kemah mungkin lumayan penghasilannya, dan banyak orang beli kemah karena waktu itu belum begitu terkenal dengan sistem hotel seperti sekarang. Jadi mungkinan orang mau pergi kemana-mana itu membawa tenda, ya, membawa kemah supaya nanti bisa bermalam. Mungkin di perjalanan itu harus bermalam, karena waktu itu juga tidak ada mobil. Kalau jalan kaki atau naik kuda, ya, maka sampai di mana ada malam hari, maka mungkin mereka akan bermalam dan itu memasang tenda mereka. Jadi kemah mereka itu lumayan laku mungkin pada waktu itu. Dan setiap hari Sabat Paulus berbicara dalam rumah ibadat dan berusaha meyakinkan orang-orang Yahudi dan orang-orang Yunani. Jadi Paulus hari-hari biasa dia membuat kemah bersama-sama Aquila dan Priscilla. Mungkin mereka share teknik masing-masing, dan ya Paulus mungkin lumayan jago juga. Ya, akhirnya mereka bisa bekerja sama. Pendengar yang kami kasih dalam Yesus Kristus, sebagai orang Kristen yang baik, yang Alkitabiah, kita tidak boleh dalam hidup kita ini menyebabkan orang tidak suka pada kita karena karakter kita, ya, karena kita punya kebiasaan buruk kita. Pendengar yang kami kasih dalam Yesus Kristus, saya berbahagia sekali kalau orang tidak suka kepada saya karena pengajaran saya yang benar, yang Alkitabiah.
Tapi orang bukan tidak suka kepada saya karena saya misalnya kurang sopan, ya kurang ajar, ya kemudian cabul lagi segala macam begitu. Itu tidak benar ya. Itu tidak benar. Kalau orang tidak suka kepada kita karena kita teguh berdiri di atas kebenaran, itu adalah kasih karunia kepada Tuhan ya. Itu adalah satu kemuliaan bagi Tuhan. Tetapi kalau orang tidak suka pada kita karena karakter kita yang buruk gitu, maka itu memalukan nama Tuhan. Jadi pendengar yang kami kasih dalam Yesus Kristus, cobalah kalau orang tidak suka kepada Anda, ya silakan periksa itu karena apa gitu. Jadi kita harus menjadi anak Tuhan yang peka. Kalau orang tidak suka kepada saya karena saya berdiri teguh atas kebenaran, karena saya tidak kompromi, dan karena saya mengajarkan kebenaran, karena saya melaksanakan firman Tuhan, menyatakan apa yang salah, yang harus dinyatakan, itu kemuliaan bagi Tuhan. Ayat 5 berkata, ketika Silas dan Timotius datang dari Makedonia, jadi mereka tadinya tinggal di Makedonia katanya. Dan ketika ini Silas dan Timotius datang dari Makedonia, Paulus dengan sepenuhnya dapat memberitakan firman, ya, di mana ia memberi kesaksian kepada orang-orang Yahudi bahwa Yesus adalah Mesias. Nah, kelihatannya Timotius dan Silas sudah bisa membantu mungkin ya untuk membiayain perjalanan mereka. Mereka harus bekerja dan melakukan banyak hal supaya bisa mendapatkan dana untuk pelayanan mereka. Jadi pendengar yang kami kasih dalam Yesus Kristus, lihat ya, pemberitaan Injil waktu itu mereka lakukan dengan sambil membuat tenda. Dan hari ini menjadi sebuah excuse ya, sebuah alasan bagi banyak hamba Tuhan untuk membuat tenda. Nah, banyak orang tanya kepada saya, bagaimanakah, apakah seorang hamba Tuhan, seorang gembala misalnya, bolehkah dia melakukan satu pekerjaan, bolehkah dia bekerja? Nah, pendengar yang saya kasih dalam Yesus, seringkali mereka, kalau yang mereka sudah mau bekerja, ya mereka menunjuk kepada Paulus yang membuat tenda. Jadi itu sebagai sebuah alasan. Nah, saya seringkali menjawab mereka begini. Pertama-tama tentu sistem penggajian di gereja harus benar dulu. Nah, banyak orang mengikuti pengajaran yang saya sampaikan. Kalau mengikutinya sebagian-sebagian, maka itu akan sulit jalan. Mengapa? Karena kebenaran itu sesungguhnya satu paket. Ya, kalau satu paket kamu hanya mau ambil sebagiannya saja, ya nanti akan kesulitan di tengah jalan. Nah, pertama-tama itu adalah sistem penggajian dulu. Ya. Sistem penggajian yang benar, yang sesuai dengan Alkitab. Ya. Tidak ada yang lebih alkitabiah lagi daripada seorang gembala berhak untuk mengambil 11/10. Ya. Jadi, nah, sistem penggajian yang bagaimana? Yang lebih alkitabiah dari itu, kalau Anda memilikinya, maka silakan sampaikan kepada saya. Ya, setelah saya selidiki Alkitab, tidak ada yang lebih benar dari itu. Nah, sekarang ada sistem penggajian yang ditentukan oleh majelis. Ya, gaji gembalanya majelis yang tentukan. Ya, setelah berjalannya waktu, ya, gembalanya menjadi ini karyawan, majelisnya jadi pemilik gereja, gitu. Itu sudah pasti punya. Ya. Kemudian ada yang sistem sinode yang menentukan. Ya sudah, kalau gitu itu semacam sistem pemerintahan begitu, ya. Sehingga sinode tentukannya bagaimana? Sistem jenjang pendidikan. S1 sekian gajinya, fasilitasnya, S2 sekian, ya gajinya, fasilitasnya, S3 dan lain sebagainya. Dan ini memacu para hamba Tuhan kejar titel, beli titel segala macam yang enggak ya, dan memalukan akhirnya. Dan banyak hal ya, sistem penggajian yang bagaimana yang Tuhan inginkan. Nah, kalau kita lihat di Perjanjian Lama, Tuhan memakai persepuluhan dari 11 suku dan memberikannya kepada satu suku. Itu komposisi yang Tuhan mau, ya, komposisi. Nah, kalau hari ini di gereja kita mempertahankan persepuluhan, maka persepuluhan itu tidak boleh diambil semuanya oleh gembalanya. Ya, perginya ke gerejanya bawa koper dan di dalamnya taruh jubahnya. Pulangnya jubahnya dipakai, nah kopernya diisi persepuluhan. Bayangkan berapa ratus biji persepuluhan dia bawa pulang itu. Ya,
pendengar yang kami kasih dalam Yesus Kristus, itu tidak benar semuanya itu. Dan kita dapatkan di dalam Alkitab yang benar hanyalah gembala berhak untuk ambil 11. Ya kalau dia tidak mau mengambil 11-nya, oh itu dia baik sekali ya. Artinya dia tidak tamak, tetapi dia berhak ambil sampai 11 saja. Nah pendengar yang saya kasih dalam Yesus Kristus, dalam kasus apakah seorang hamba Tuhan, seorang gembala boleh membuat tenda dalam petik ya, dalam keadaan seperti apa? Yaitu jikalau dia pergi memulai jemaat dan jemaatnya belum sampai 11 orang memberikan persepuluhan. Nah, kalau belum sampai 11 orang memberikan persepuluhan, maka ya, itu kita akan katakan bahwa pantas ya. Pantas kalau gembalanya mencari penghidupan. Karena apa? Dia perlu makan juga gitu ya toh. Dan kalau sudah lebih dari 11 orang yang kasih persepuluhan, maka tidak pantas lagi ya. Maka tidak tepat lagi bagi dia untuk membuat tenda dalam petik ya. Nah, pendengar yang kami kasihi di dalam Yesus Kristus, kita lihat di sini Paulus membuat tenda, dia mencari dana untuk penginjilan ya, untuk penginjilan. Setelah Silas dan Timotius sampai, mungkin mereka membantu bekerja sehingga Paulus ada cukup waktu sekarang untuk menginjil secara full. Nah, katanya tetapi ketika orang-orang itu memusuhi dia, orang-orang Yahudi di sinagog itu yang memusuhi dia dan menghujat, ia mengebaskan debu dari pakaiannya dan berkata kepada mereka, biarlah darahmu tertumpah ke atas kepalamu sendiri. Aku bersih ya, tidak bersalah. Mulai dari sekarang aku akan pergi kepada bangsa-bangsa lain ya. Jadi Paulus bilang, oke, kalian adalah orang yang saya dahulukan ya. Tetapi sekarang karena kalian menolak, maka dia pergi kepada bangsa lain. Dia mengebaskan debu pakaiannya untuk menjadi saksi pada hari penghakiman nanti. Nah, maka keluarlah ia dari situ, lalu datang ke rumah seorang bernama Titius Justus, yang beribadah kepada Allah. Jadi yang menganut agama Yahudi dan yang rumahnya berdampingan dengan rumah ibadatnya. Tetapi Krispus ya, kepala rumah ibadat itu menjadi percaya kepada Tuhan bersama-sama dengan seisi rumahnya. Lihat ya. Jadi ada Titius Justus, sekarang Krispus. Krispus ini orang Yahudi. Dia kepala rumah ibadat, kepala sinagog di situ. Menjadi percaya bersama-sama dengan seisi rumahnya. Dan banyak dari orang Korintus yang mendengarkan pemberitaan Paulus menjadi percaya dan memberi diri mereka dibaptis. Dan ya mereka bukan hanya percaya di mulut saja, ada tindakan memberi diri mereka dibaptis. Nah, katanya pada suatu malam berfirmanlah Tuhan kepada Paulus di dalam suatu penglihatan, jangan takut ya, teruslah memberitakan firman dan jangan diam ya. Jangan diam. Nah, ini perintah Tuhan kepada Rasul Paulus juga kepada kita, jangan diam ya. Jangan diam memang ya. Beritakan terus Injil gitu. Katanya apa ya? Jangan takut katanya, beritakan Injil terus, jangan diam sebab aku menyertai engkau ya. Oh, Tuhan menyertai Rasul Paulus, menyertai kita juga yang memberitakan Injil sekarang, sekalipun dia tidak perlu muncul dan untuk meyakinkan kita karena di firman-Nya sudah mengatakan itu. Jadi tidak usah diulang-ulang, kalau kita percaya Alkitab firman Tuhan, dia sudah mengatakan di situ, ya kita harus percaya. Dan katanya menyertai dan tidak ada seorang pun yang akan menjamah dan menganiaya engkau sebab banyak umatku di kota ini. Wah, di kota Korintus banyak umat Tuhan katanya. Wah, di kota Jakarta lebih banyak lagi gitu ya. Karena jumlah penduduk Jakarta dibandingkan dengan Korintus mungkin 100 kali ya. Jadi pendengar yang kami kasih dalam Yesus Kristus, kita lihat ya, Tuhan mau Rasul Paulus terus memberitakan Injil, jangan takut ya. Dengan tegas, Injil harus disampaikan dengan tegas dan dia akan menyelamatkan orang yang mau diselamatkan dan dia akan menjadi satu bumerang ya. Dia akan menjadi alasan penghukuman nanti pada mereka yang tidak mau menerimanya. Maka tinggallah Paulus di situ selama 1 tahun 6 bulan ya, 1,5 tahun, dan ia mengajarkan firman Allah di tengah-tengah mereka, artinya di jemaat ya, di orang-orang yang sudah percaya kepadanya. Akan tetapi setelah Galio menjadi gubernur di Akaya, nah ini Galio menjadi gubernur, rupanya Galio ini mungkin
gayanya tidak tegas atau bagaimana gitu. Orang Yahudi mencium ya bahwa Galio itu sedikit memihak mereka dan dia menjadi gubernur di Akhaya, katanya. Bangkitlah orang-orang Yahudi bersama-sama melawan Paulus. Jadi mereka melihat sekarang ada peluang untuk melawan Rasul Paulus. Ini Galio yang menjadi gubernur. Lihatlah ya, ketika pemerintah tidak tegas terhadap penjahat-penjahat, maka kejahatan akan bangkit. Ini terjadi dari zaman dahulu kala hingga zaman sekarang ini. Nah, lalu Paulus melawan Paulus, lalu membawa dia ke depan pengadilan. Ya, mereka membawa Rasul Paulus depan pengadilan, sepertinya mereka sangat taat hukum begitu. Ya, kata mereka, ia ini berusaha meyakinkan orang untuk beribadah kepada Allah dengan jalan yang bertentangan dengan hukum Taurat. Ya, mestinya bebas saja, ya toh. Nah, mengapa mesti marah? Ya, kalian meyakinkan orang lah bahwa yang benar itu adalah ikut hukum Taurat. Mengapa lalu sekarang ini memakai tangan pemerintah untuk memihak kepada pengajarannya? Pendengar yang kami kasih dalam Yesus Kristus, pengajaran yang tidak benar itu selalu memakai kekuasaan duniawi. Ya. Kalau pengajaran yang benar tidak perlu. Ya. Pengajaran rohani selalu tidak memakai kekuasaan duniawi. Nah, ini mesti dicamkan oleh setiap orang yang berakal budi. Ya. Nah, ketika Paulus katanya hendak mulai berbicara, berkatalah Galio, ya Paulus itu mau memakai kesempatan untuk berbicara, berkatalah Galio kepada orang-orang Yahudi itu, hai orang-orang Yahudi, jika sekiranya dakwamu mengenai suatu pelanggaran atau kejahatan, sudahlah sepatutnya aku menerima perkaramu. Tetapi kalau hal itu adalah perselisihan tentang perkataan atau nama atau hukum yang berlaku di antara kamu, maka hendaklah kamu sendiri mengurusnya. Aku tidak rela menjadi hakim atas perkara yang demikian. Wah, sepertinya Galio ini hebat juga ya. Dia tidak mau urus perkara antara manusia dengan Allah. Dia urus perkara antara manusia dengan manusia. Nah, ini sepertinya dia hebat sekali, ya, pendengar sekalian, ya. Dan memang begitulah sikap pemerintah di muka bumi ini. Memang tujuannya Tuhan mendirikan pemerintah di muka bumi ini adalah untuk mengurus urusan antar manusia, bukan urusan manusia dengan Allah gitu. Wah, karena ketika pemerintah mencoba mengurus urusan manusia dengan Allah, maka disitulah dia durhaka. Masakah dia menjadi hakim antara manusia dengan Allah? Jadi pendengar yang kami kasih dalam Yesus Kristus, nah pemerintah didirikan tujuannya untuk mengurus antar manusia, supaya antar manusia tidak ada yang saling mencurangi, tidak ada yang saling menjahati, dan batasannya ada apa? Sampai tingkat argumentasi bebas. Manusia harus bebas berargumentasi, manusia bebas mengutarakan pendapat. Nah, tidak boleh bebas pukul orang gitu ya. Itu tidak benar gitu. Jadi pendengar yang kami kasih dalam Yesus Kristus, kita lihat ya, lalu ia mengusir mereka dari ruang pengadilan. Maka orang-orang itu semua menyerbu Sostenes. Nah, Sostenes diserbu, kepala rumah ibadat itu, lalu memukulnya di depan pengadilan itu. Tetapi Galio sama sekali tidak menghiraukan hal itu. Nah, tidak konsisten. Tadi katanya, kalau kalian datang karena menuduhkan ini melakukan kejahatan, maka dia akan urus. Nah, sekarang ini orang dianiaya, dipukul di depan dia. Wah, kok dia diam saja gitu. Jadi pendengar yang saya kasih dalam Yesus Kristus, begitulah, lihat ya. Seorang gubernur yang tidak konsisten, ya. Tidak konsisten. Dia tidak menerima wewenang atau jabatannya, melihatnya sebagai sebuah tanggung jawab yang Allah berikan kepadanya untuk dia laksanakan, sebuah tanggung jawab yang harus dia tegakkan. Dia tidak melihat itu. Jadi pendengar yang kami kasih dalam Yesus Kristus, sungguh ya, ini sesuatu yang bertentangan terjadi. Tadi dia bilang bahwa kalau dakwaan kalian itu melalui pelanggaran atau kejahatan, maka saya akan urus katanya. Tapi kalau mengenai masalah kerohanian, saya tidak urus katanya. Oh ya, oke, ini sih baik sekali gitu. Tetapi ketika orang lain udah mulai kelahi di depan dia, yang menganiaya orang di depan dia, malah dia diam saja. Nah, Lukas sengaja mencatat ini katanya. Lukas sengaja mencatat untuk memperlihatkan kepada kita ya bahwa ya
pemerintah saat itu tidak benar ya. Mereka tidak mengurus segala sesuatu yang dipercayakan, yang ditaruh ke atas tanggung jawab mereka itu dengan sesungguhnya, dengan sebaiknya. Oke pendengar yang kami kasihi di dalam Yesus Kristus, sekarang kita akan membaca lagi dari ayat 18 sampai dengan ayat 28. Ayat 18 sampai ayat yang ke-28. Paulus tinggal beberapa hari lagi di Korintus, lalu ia minta diri kepada saudara-saudara di situ dan berlayar ke Syria sesudah ia mencukur rambutnya di Kengkrea karena ia telah bernasar. Priscilla dan Aquila menyertai dia. Lalu sampailah mereka di Efesus. Paulus meninggalkan Priscilla dan Aquila di situ. Ia sendiri masuk ke rumah ibadat dan berbicara dengan orang-orang Yahudi. Mereka minta kepadanya untuk tinggal lebih lama lagi di situ, tetapi ia tidak mengabulkannya. Ia minta diri dan berkata, "Aku akan kembali kepada kamu jika Allah menghendakinya." Lalu bertolaklah ia dari Efesus. Ia sampai di Kaisarea dan setelah naik ke darat dan memberi salam kepada jemaat, ia berangkat ke Antioquia. Setelah beberapa hari lamanya ia tinggal di situ, ia berangkat pula, lalu menjelajahi seluruh tanah Galatia dan Frigia untuk meneguhkan hati semua murid. Sementara itu datanglah ke Efesus seorang Yahudi bernama Apolos, yang berasal dari Alexandria. Ia seorang yang masih fasih berbicara dengan sangat mahir dalam soal-soal kitab suci. Ia telah menerima pengajaran dalam jalan Tuhan. Dengan bersemangat ia berbicara dengan teliti. Ia mengajar tentang Yesus, tetapi ia hanya mengetahui baptisan Yohanes. Ia mulai mengajar dengan berani di rumah ibadat. Tetapi setelah Priscilla dan Aquila mendengarnya, mereka membawa dia ke rumah mereka dan dengan teliti menjelaskan kepadanya jalan Allah. Karena Apolos ingin menyeberang ke Akaya, saudara-saudara di Efesus mengirim surat kepada murid-murid di situ, supaya mereka menyambut dia. Setibanya di Akaya, maka ia oleh kasih karunia Allah menjadi seorang yang sangat berguna bagi orang-orang yang percaya. Sebab dengan tak jemu-jemunya ia membantah orang-orang Yahudi di muka umum dan membuktikan dari kitab suci bahwa Yesus adalah Mesias. Oke pendengar yang kami kasih dalam Yesus Kristus, ya. Nah, setelah Paulus mendapat masalah di Korintus katanya, nah Paulus masih tinggal beberapa hari lagi di Korintus ya. Lalu ia minta diri kepada saudara-saudara di situ. Nah, kita tahu bahwa sebelumnya Tuhan berkata kepada Rasul Paulus, ya, jangan takut ya, bahwa di Korintus itu banyak umatnya, dan supaya Paulus memberitakan Injil terus di situ, aku akan menyertaimu dan tidak ada seorang pun akan menjamah dan menganiaya engkau ya. Nah, kemudian ketika Galio ya, ini berarti sudah cukup lama Galio menjadi gubernur, maka timbullah ya huru-hara atau timbullah ini penganiayaan terhadap Sostenes, dan Paulus harus melihat bahwa berarti Tuhan mau dia pergi dari Korintus sekarang ini. Sudahlah cukup waktu yang diberikan kepada wilayah Korintus untuk mendengarkan Injil, untuk menerima pelayanan Rasul Paulus. Jadi pendengar yang kami kasih dalam Yesus Kristus, memang tidak ada seorang pun menjamah Rasul Paulus. Lihat ya, Sostenes lah yang dipukulin oleh orang-orang Yahudi di sana, dan Rasul Paulus harus melihat ini suatu pertanda bahwa Tuhan mau dia pergi. Tuhan mau dia pergi dari situ. Nah, kita lihat karenanya di sini, lalu ia minta diri kepada saudara-saudara di situ dan berlayar ke Syria, ya, berlayar ke Syria, yaitu kembali ke wilayah Antioquia ya, berlayar ke Syria, di provinsi Syria di situ, dan katanya dia mau menuju ke Syria karena ia telah kemudian berlayar ke Syria sesudah ia mencukur rambutnya di Kengkrea ya, di Kengkrea, katanya kemudian karena ia telah bernasar ya, bernasar. Nah, Priscilla, nah ini saya ingin sedikit membahas ini mengenai bernasar dan
kemudian mencukur rambut segala macam. Ini adalah kebiasaan perjanjian lama, di mana seseorang ya bernasar, kemudian sebagai tanda nasarnya itu, ya bernasar itu berjanji. Berjanji bahwa kita berjanji, kemudian tanda kita berjanji supaya kita ingat akan janji kita terus. Jadi rambut tidak dicukur itu hanyalah sebuah simbol bahwa kita ingat akan janji kita terus ya. Jadi itu kan di kepala kita, jadi gampang sekali yang tiap hari kita pegangnya, kita merabanya. Nah, ingat Tuhan waktu itu selalu memakai faktor fisik sebagai tanda janji, ya, tanda janji. Nah, sunat di perjanjian lama itu adalah tanda janji. Ya. Jadi Allah berjanji kepada Abraham bahwa Dia pencipta langit dan bumi akan menjadi ya Allahnya Abraham. Dan Abraham berjanji semua keturunannya akan menjadi umat Tuhan. Dan apa tandanya janji ini? Yaitu sunat. Ya, jadi setiap keturunan Abraham yang disunat itu masuk dalam perjanjian ini, yaitu perjanjian ikatan antara Allah dengan Abraham. Jadi sunat sebagai tanda. Nah, ketika seseorang bernasar, dia berjanji kepada Allah, apa tanda janjinya? Supaya dia ingat terus. Jadi rambutnya tidak dicukur, ya. Rambutnya tidak dicukur, itu tanda janjinya. Jadi simbol. Nah, sebenarnya ini masih bagian dari ibadah simbolik. Tetapi Tuhan berkata, orang Kristen zaman sekarang ini, ya oke, kita berjanji, tapi tanda janji itu tidak harus rambut panjang. Karena kemudian ya Rasul Paulus sendiri yang menulis bahwa rambut panjang itu suatu kehinaan ya. Jadi kita sekarang bisa menjadikan hal lain sebagai janji kita. Malah zaman sekarang lebih canggih lagi sekarang. Kita ada handphone, ada alarm, ada segala macam gitu. Dan ada kalender sekarang ini. Kita bisa tuliskan di kalender kita yang digantung bahwa saya janji tahun depan mau begini. Nah, saya janji ya toh ini akan begitu. Ya, sekarang kita ada banyak cara untuk ini mengingatkan kita akan janji kita. Jadi tidak perlu pakai itu rambutnya dipelihara jadi gondrong begitu ya toh. Ya tidak perlu gitu. Karena kita tidak memakai faktor fisik lagi untuk mengingatkan kita akan janji Tuhan. Nah, pendengar yang saya kasih dalam Yesus Kristus, jadi kita memahaminya demikian ini. Nah, oleh sebab itu hari ini ya kita lihat di mana banyak orang mungkin janji. Nah, tetapi mengenai masalah janji ini, saya ingin supaya pendengar memahami bahwa Tuhan selalu berkata, kalau orang yang tidak menepati janjinya, itu Tuhan tidak suka. Oleh sebab itu kalau kita berjanji, kita harus menepatinya. Dan orang yang tidak pernah berjanji apa-apa dengan Tuhan juga, di manakah kasih kita kepadanya kalau kita tidak pernah berjanji? Bagaimana Anda pacaran dengan seseorang, Anda tidak pernah janji mau kawin, cuman hahi-hahu begitu tiap malam minggu acara begitu, enggak pernah janji mau kawin. Wah, itu perempuan itu bisa pikir, wah ini apa-apa nih, orang ini cuman mau ambil keuntungan saja gitu. Nah, janji itu adalah tanda kita serius ya. Janji itu tanda kita serius. Tetapi sekali kita janji, kita tidak boleh tidak menepatinya. Apalagi janji kepada Allah. Jadi pendengar yang kami kasih dalam Yesus Kristus, ini harus difahami dengan baik. Nah, Paulus pernah berjanji, kita tidak tahu janjinya apa, dan sebagai tanda janjinya dia piara rambutnya. Jadi ini hanya satu tanda saja. Sekali lagi saya ingin katakan bahwa kita tidak perlu melakukan ini sekarang ini. Kita hari ini ada kalender, ada apa, ada pen, bisa tulis ya. Zaman itu mereka tidak ada pen, mereka pakai itu bulu ayam ya. Jadi tulisnya susah sekali dan tidak ada diary seperti hari ini kita punya diary ya. Yang kita bisa isi ya, di dalamnya. Mereka tidak punya itu ya. Nah, akhirnya katanya ini ya, Priscilla dan Aquila menyertai dia, ikut bersama-sama dengan dia. Nah, sekarang nama Priscilla yang duluan disebut ya, Priscilla dan Aquila yang menyertai dia. Nah, hebat sekali ya. Jadi rupanya Priscilla ini menonjol sekali. Dia wanita yang luar biasa ya. Dia wanita yang mungkin cerdas ya, jauh lebih cerdas dari suaminya. Nah, tetapi ya dia tetap menghormati suaminya. Kelihatannya dia wanita baik, dia wanita Kristen yang baik ya. Nah, kita lihat di sini katanya, ia sendiri masuk ke rumah ibadat dan berbicara dengan orang-orang Yahudi ya, di situ ya katanya. Nah,
kita akhirnya katanya ya di Kenkrea ini ya, dan katanya di sini mereka minta kepadanya untuk tinggal lebih lama di situ, tetapi ia tidak mengabulkannya ya, ia tidak mengabulkannya. Ia minta diri dan berkata, aku akan kembali kepada kamu jika Allah menghendakinya. Nah, lalu ia bertolak ia ke Efesus ya. Jadi naik kapal ini ya, naik kapal bertolak ke Efesus ya. Sekarang Efesus ini di pantai Asia, sedangkan tadi Korintus Kenkrea itu adalah di wilayah Yunani di sana. Jadi kalau kita lihat peta, begitulah keadaannya. Kemudian katanya dia bertolak ke Efesus. Nah, ia sampai di Kaisarea, dan setelah naik ke darat dan memberi salam kepada jemaat, ia berangkat ke Antioquia ya. Jadi ia berangkat ke Antioquia. Nah, setelah beberapa hari lamanya ia tinggal di situ, ia berangkat pula lalu menjelajahi seluruh tanah Galatia dan Frigia untuk meneguhkan hati semua murid. Jadi dia ini yang kembali lagi untuk meneguhkan mereka yang di sana. Nah, pendengar yang kami kasihi di dalam Yesus Kristus, kita lihat ya, Rasul Paulus memberitakan Injil dengan tiada henti-hentinya dan tiada jemu-jemunya. Inilah sikap yang indah sekali ya. Inilah sebuah komitmen hidup ya. Pendengar yang kami kasihi dalam Yesus Kristus, jikalau Anda pada pagi hari ini kebetulan mendengarkan acara ini, cobalah bertanya-tanya di dalam hati ya. Dalam hidup ini sesungguhnya hidup yang Tuhan berikan kepada kita ini diisi dengan apakah yang paling indah, yang paling layak. Nah, pendengar yang saya kasih dalam Yesus Kristus, tentu kita mau beli barang pun, kita mau beli yang awet ya. Kita tanya, ini garansinya berapa? Berapa lama? Oh, garansinya setengah tahun. Wah, kita bilang, ini bisa cepat rusak ini ya, setengah tahun saja garansinya. Kemudian ada yang lain lagi tanya, ini garansinya berapa lama? Wah, ini 3 tahun. Wah, ini produknya lumayan bagus mungkin. Karena yang satu ini garansinya setengah tahun. Yang satunya berani garansi 3 tahun. Berarti dia yakin produknya tidak akan cepat rusak. Yang setengah tahun ini ya pembuatnya saja tidak yakin itu ini produknya bisa bertahan lama. Bagaimana ini? Nah, kita mau beli barang yang tahan lama, yang awet gitu toh. Ya, semuanya mesin kah, peralatan, kita mau beli yang awet, yang tahan lama. Nah, pendengar yang saya kasih dalam Yesus Kristus, kalau kita bekerja, kita mau yang hasilnya yang awet apa yang sementara? Kita mau yang hasilnya yang awet ya, yang tahan lama. Pendengar yang saya kasih dalam Yesus Kristus, kemudian di dalam segala yang kita kerjakan di dalam hidup ini, maukah Anda melakukan satu pekerjaan yang hasilnya Anda bisa lihat di dalam kekekalan? Ya, saya katakan layanilah Tuhan ya. Layanilah Tuhan. Nah, ketika kita memberitakan Injil, melayani Tuhan, kita melakukan sesuatu yang hasilnya untuk kekekalan ya. Kita bisa saja manusia melakukan banyak hal yang lain, tetapi yang satu ini adalah yang kekekalan. Nah, pendengar yang kami kasih dalam Yesus Kristus, ada banyak pekerjaan di muka bumi ini yang bagus, tetapi hanya satu pekerjaan yang dikatakan indah, yaitu dalam 1 Timotius pasal 3 ayat 1. Benarlah perkataan ini, orang yang menghendaki jabatan penilik jemaat menginginkan pekerjaan yang indah. Ya, yang indah. Ya, ada banyak pekerjaan yang baik yang bisa dilakukan oleh manusia di muka bumi ini, tapi satu yang dikatakan pekerjaan yang indah. Luar biasa sekali. Oleh sebab itu, pendengar yang saya kasih dalam Yesus Kristus, serahkan dirimu untuk melayani Tuhan, lakukan sesuatu yang sifatnya untuk kekekalan. Dan kalau Anda memerlukan pendidikan, dan memang itu harus, ya supaya jangan mengajar orang dengan salah, karena kalau kita mengajar secara salah, nanti ya kita akan menyesatkan orang. Kita bagikan orang buta menuntun orang buta. Banyak orang mau menjadi hamba Tuhan, tapi ya tidak banyak yang rela dididik ya. Merendahkan hati untuk dididik, untuk diperlengkapi. Oleh sebab itu, kalau Anda mau, masuklah ya. Grafe International Theological Seminary ya menanti Anda.
Nah, pendengar yang saya kasih dalam Yesus, katanya, akhirnya Paulus sampai di Efesus, katanya, dan dia pergi ke Kaisaria, kemudian sampailah dia ke Antioquia, yaitu jemaat yang dimana mengutus mereka, yaitu Paulus dan Silas itu di sana itu. Nah, pendengar yang kami kasih dalam Yesus Kristus, kemudian dia masih kembali lagi ke Galatia dan Frigia untuk meneguhkan hati semua murid di sana, untuk melihat mereka apakah mereka baik-baik, ya, apakah mereka sungguh tetap pada pengajaran yang telah disampaikan kepada mereka, dan apakah mereka berusaha untuk hidup kudus, apakah mereka sungguh-sungguh membangun karakter yang kudus. Oh, pendengar yang saya kasih dalam Yesus Kristus, ya, sebagai seorang pendiri jemaat, dia tentu sangat concern, ya, sangat memberi perhatian tentang jemaat yang sudah didirikan, apakah betul-betul mereka berjalan di dalam rel yang sudah dia buatkan untuk mereka, di dalam kebenaran yang telah disampaikan kepada mereka. Nah, pendengar yang saya kasih dalam Yesus Kristus, sementara Paulus sudah di daerah Syria di sana, di wilayah Antioquia dan di Galatia, katanya, sementara itu datanglah ke Efesus. Nah, rupanya Priscilla dan Aquila berhenti di Efesus, tidak ikut Paulus pergi ke Syria, ke Antioquia di sana. Mereka ini menetap di Efesus. Dan sementara itu datanglah ke Efesus seorang Yahudi bernama Apolos, katanya, yang berasal dari Alexandria. Nah, Alexandria itu adalah di sebelah utara dari benua Afrika. Jadi Alexandria datang seorang namanya Apolos, ya. Nah, ia seorang yang fasih berbicara. Wah, rupanya dia jago bicara ini, ya, suka bicara. Oke, hamba Tuhan memang harus suka bicara. Kalau hamba Tuhan suka makan, wah itu bisa repot itu, ya. Jadi jangan jadi hamba Tuhan yang suka mancing, ya, kemudian suka makan, gitu, kemudian suka macam-macam yang lain-lain yang ini tidak sesuai dengan di mana semestinya, gitu. Hamba Tuhan suka berbicara. Oh ya, bagus itu, ya. Karena apa? Karena kita mengajarkan kebenaran, kita memberitakan Injil pakai mulut, ya. Kita harus suka bicara, fasih bicara, dan sangat mahir dalam soal-soal kitab suci. Lebih bagus lagi sekarang ini. Jadi sangat fasih dalam soal-soal kitab suci. Nah, pendengar yang saya kasih dalam Yesus Kristus, kita membaca Alkitab terus, ya. Membaca Alkitab. Karena apa? Karena dari situlah kebenaran itu kita peroleh dari dalam Alkitab itu. Nah, hamba Tuhan jangan banyak baca ini yang novel segala macam itu. Kita banyak baca Alkitab, ya, karena kitab suci itu adalah dasar berpijak pengajaran kita. Jadi pendengar yang saya kasih dalam Yesus Kristus, kita baca kitab suci. Nah, sekarang malah kita telusuri kitab suci, perjanjian baru, dari Injil Matius sampai kitab Wahyu, satu hari satu pasal, nggak ada yang lewat, ya, semuanya kita baca dengan baik. Nah, pendengar yang saya kasih dalam Yesus Kristus, katanya dia telah menerima pengajaran dalam jalan Tuhan. Jadi dia menerima pengajaran dalam jalan Tuhan. Nah, katanya ini kelihatannya dia sudah mengenal Yohanes Pembaptis. Dia dibaptis oleh Yohanes Pembaptis ini, Apolos ini. Dan katanya dengan bersemangat ia berbicara dengan teliti, ya, ia mengajar tentang Yesus, tetapi ia hanya mengetahui baptisan Yohanes. Nah, kelihatannya ini Apolos ini, ya, sempat dibaptis oleh Yohanes Pembaptis, dan kemudian dia betul-betul memahami ini bahwa Yesus adalah Mesias, sudah ditunjuk oleh Yohanes Pembaptis dan lain sebagainya, karena di sini dikatakan pengajaran dalam jalan Tuhan. Nah, dengan bersemangat dia berbicara dan dengan teliti ia mengajar. Dia buka kitab perjanjian lama karena dia sangat fasih kitab suci. Jadi dia buktikan kepada mereka bahwa Yesus adalah Mesias. Cuman dia hanya tahu baptisan Yohanes, yaitu barang siapa yang mau bertobat itu dibaptis, dia repentant, ya. Tetapi sekarang ini dia perlu tahu conversion. Dia perlu tahu apa? Bahwa orang yang dibaptis bukan sekedar menyatakan diri bertobat, tetapi perlu menyatakan bahwa dia percaya sepenuhnya kepada Tuhan Yesus. Jadi bertobat dan percaya kepada Yesus. Bertobat itu apa? Bertobat itu mengaku diri orang sudah salah dan kemudian menyesali kesalahan itu, ya. Sudah menyesali dosanya. Lalu percaya Yesus. Percaya Yesus itu apa? Percaya bahwa Yesus sudah menggantikan saya, dihukum di atas kayu salib, dan sekarang saya sedang menggantikan Yesus hidup. Jadi sekarang saya hidup bagi Yesus. Jadi pendengar yang saya kasih dalam Yesus Kristus, inilah yang harus difahami oleh
Apolos ya, bahwa orang bukan hanya bertobat menyesali dosanya, tetapi dia perlu percaya segenap hatinya kepada Tuhan Yesus dan kemudian dibaptis dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Nah, itu yang diperintahkan oleh Tuhan. Nah, kemudian ia mulai mengajar dengan berani di rumah ibadat. Tetapi setelah Priscilla dan Aquila mendengarnya, mereka membawa dia ke rumah mereka dan dengan teliti menjelaskan kepadanya jalan Allah. Pendengar yang saya kasih dalam Yesus Kristus, kita lihat di sini Priscilla dan Aquila ya itu sudah mendengar ya, wah ini Apolos ya membuktikan bahwa Yesus itu Mesias gini, tetapi rupanya masih meleset sedikit ya, masih meleset sedikit. Akhirnya Priscilla dan Aquila membawa dia pulang ke rumah. Nah, membawa dia pulang ke rumah, pasti Aquila mungkin masak yang enak untuk dia, ya toh. Pak Apolos makanlah, ya makan. Nah, setelah makan, wah ini hospitality-nya luar biasa, ya toh. Baik sekali ini. Ini wanita yang mengasihi Tuhan, ya, tidak menegur orang di depan orang lain, ya karena dia betul-betul dia harus bersikap sebagai seorang wanita yang sungguh-sungguh mengasihi Tuhan, yang patuh kepada firman Tuhan, ya, yang menghormati suaminya dan yang tidak membuat malu di depan orang. Sehingga sekalipun Apolos salah, ya Priscilla tentu tidak perlu ya menegurnya di depan umum, ya Aquila segala macam, itu tidak perlu melakukan itu. Oleh sebab itu mereka membawanya ke rumah. Ya pasti kalau bawa ke rumah mungkin Apolos dijamu, ya kemudian baru ngobrol sama dia, yaitu Pak Apolos, tadi itu sudah benar, tapi masih kurang benar sedikit, gitu ya, kurang benar sedikit. Nah, dinyatakan, mestinya begini. Nah, ini yang benar. Jadi pendengar yang saya kasih dalam Yesus Kristus, yang hebat ini Apolos ini ya, Apolos, dia tidak marah, dia tidak mukanya tidak muram, ya, hatinya tidak panas, gitu. Dia tidak marah karena apa? Ya karena kalau salah ya salah gitu ya. Kalau benar ya benar. Ya kalau tidak terima salah ya berargumentasi dulu. Tapi kalau berargumentasi dan ternyata ya punya lawan bicara kita lebih benar, ya kita harus mengakui bahwa dia lebih benar untuk membuktikan bahwa kita betul-betul cinta kebenaran, ya. Kita cinta kebenaran. Oh, pendengar yang saya kasih dalam Yesus Kristus, ini penting ya, penting bagi kita untuk bersikap di hadapan Allah. Karena apa? Setiap kali kita berargumentasi, setiap kali kita melakukan satu soal jawab di seputar perkara rohani, ingat ya, Tuhan mencatat semua pembicaraan kita, Tuhan melihat sikap kita, dan iblis juga mencatat ya. Jikalau seseorang tidak cinta kebenaran, jikalau seseorang tahu sesuatu itu benar, tetapi dia tidak mengikuti itu, dan kemudian dia demi untuk menjaga gengsi dan lain sebagainya, dia tetap bertahan pada sesuatu yang salah. Nah, iblis akan mencatat bahwa wah, orang ini tidak cinta kebenaran, orang ini cocok untuk menjadi muridnya, orang ini ya bisa direkrut gitu. Pendengar yang kami kasih dalam Yesus Kristus, Anda akan menjadi incaran iblis. Saya kasih tahu, Anda akan menjadi incaran iblis. Sekali Anda menampakkan diri Anda tidak cinta kebenaran, sekali Anda berani melawan kebenaran, ya melawan kebenaran, maka Anda akan menjadi incaran iblis. Karena dia akan merekrut Anda untuk menjadikan Anda faktor penghalang ya pemberitaan Injil, untuk menjadikan Anda faktor untuk ya mendatangkan pengaruh negatif terhadap pengajaran kebenaran. Jadi pendengar yang saya kasih dalam Yesus Kristus, Apolos kita lihat di sini diajar oleh Priscilla dan Aquila di rumahnya, dikasih tahu ya bahwa beginilah yang benar. Dan mungkin mereka tanya Apolos, apa kamu kenal dengan Rasul Paulus dan lain sebagainya? Ya, diberitahukanlah pengajarannya begini. Dan katanya akhirnya ya, katanya karena Apolos ingin menyeberang ke Akaya, kemudian katanya mereka menyerahkan dia dan mereka mengirim surat katanya ke sana supaya jemaat di Akaya bisa menerimanya. Ya, setibanya di Akaya oleh kasih karunia Allah menjadi seorang yang sangat berguna bagi orang-orang yang percaya di sana. Oh, ya.
Apolos akhirnya bisa menjadi alat yang berguna. Dia akan menjadi alat yang berguna karena dia merendahkan hatinya. Dia rela diajar oleh Priscilla dan Aquila, walaupun jemaat biasa ya, tetapi ya lebih mengerti kebenaran. Nah, pendengar yang saya kasih dalam Yesus Kristus, kita harus punya kerendahan hati yang demikian. Kalau orang tunjukkan kepada kita kebenaran, biar anak yang umur 5 tahun tunjukkan kita kebenaran, kita tetap harus menyambut itu ya, bahwa itulah kebenaran. Bukan karena anak itu, tapi karena kebenaran itu ya. Jadi karena saya cinta kebenaran, maka saya akan menyambut kebenaran itu dengan sepenuh hati saya, terlepas dari siapakah yang memberitahukan itu kepada saya. Nah, itulah membuktikan bahwa saya mencintai kebenaran lebih daripada gengsi pribadi saya. Nah, pendengar yang saya kasih dalam Yesus Kristus, banyak orang tanya, apa artinya pikul salib dan menyangkal diri? Nah, pikul salib menyangkal diri. Pikul salib itu apa? Pikul salib itu adalah siap mati. Ya. Pikul salib itu siap mati. Bukan bikin salib kecil dari emas, taruh di kalung begitu, lalu dipikul tiap hari gitu. Pikul salib itu artinya siap mati. Karena apa? Karena setiap orang yang dijatuhi hukuman mati di salib, itu dia suruh pikul salibnya sendiri menuju ke penyaliban itu. Jadi kalau Tuhan Yesus bilang kita tiap-tiap hari kita pikul salib kita, artinya tiap-tiap hari kita rela mati, kita siap mati bagi Tuhan. Hanya orang yang rela mati dan siap mati bagi Tuhan lah yang berani dengan tegas ya menyatakan apa yang salah, menyampaikan firman Tuhan dengan tegas, yaitu karena apa? Karena baginya hidup atau mati tidak ada persoalan. Jadi pendengar yang kami kasih dalam Yesus Kristus, kita lihat di sini Apolos, dia bukan hanya rela memikul salib, tapi dia menyangkal diri. Menyangkal diri itu apa? Yaitu rela diajar, ya, rela mengesampingkan kesombongan diri kita, rela kita rendahkan diri kita di hadapan manusia, menyangkal diri kita. Nah, Apolos menyangkal diri dan menerima pengajaran. Dengan demikian, akhirnya dia menjadi lebih sempurna. Dia menjadi orang yang sangat berguna bagi orang-orang percaya katanya waktu itu. Nah, sebab dengan tak jemu-jemunya, oke, kita tidak boleh jemu, ya tak jemu-jemunya yang membantah orang-orang Yahudi di muka umum, yang membantah orang Yahudi, ya bahwa ini kitab perjanjian lama, hukum Taurat itu sudah selesai tugasnya menunjuk semuanya kepada Yesus Kristus di muka umum dan membuktikan dari kitab suci bahwa Yesus adalah Mesias. Wah, hebat sekali ya. Dia membuktikan di dalam kitab suci, kitab perjanjian lama, bahwa Yesus adalah Mesias. Tahukah pendengar sekalian bahwa kitab perjanjian lama itu adalah, mengapa namanya perjanjian lama? Karena sejak manusia jatuh ke dalam dosa, Allah segera janji kirim juru selamat. Ya, Allah segera janji kirim juru selamat. Dan siapakah juru selamat itu? Nah, siapakah juru selamat itu? Semuanya ditulis di dalam kitab perjanjian lama. Itu tanda-tandanya supaya kita jangan salah. Sebab apa? Kalau dua orang muncul dia bilang dia Mesias, wah, yang mana yang benar? Kita bisa kacau ya. Dan cukup dua saja kita sudah pusing, apalagi banyak. Nah, pendengar yang saya kasih dalam Yesus Kristus, Herbert Lockyer, Dr. Herbert Lockyer menulis sebuah buku berjudul All the Messianic Prophecies of the Bible. Semua nubuatan mesianik di dalam kitab perjanjian lama. Dia menulis sekitar 300 item ya nubuatan kitab perjanjian lama tentang Sang Mesias dan digenapi oleh Tuhan Yesus. Luar biasa sekali. Pendengar yang kami kasih dalam Yesus Kristus. Nah, kita perlu tahu bahwa kitab perjanjian lama isinya adalah mengenai Mesias, dan itu dibuktikan oleh Apolos sedemikian rupa. Oke, pendengar yang kami kasih dalam Tuhan, dan sampai di sinilah pembahasan kita, yaitu Kisah Para Rasul pasal yang ke-18 ini. Mari kita berdoa. Bapa di sorga, hari ini kami membahas firman-Mu yang ditulis oleh Lukas, yaitu kisah pelayanan Roh Kudus melalui rasul-rasul di pasalnya yang ke-18. Dan kami senang Tuhan kiranya pimpin hidup kami melalui firman-Mu, dan biarlah firman-Mu yang telah kami pelajari sungguh berbuah lebat di dalam hati kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin.